is for passengers departing from Terminal 2. Hola, kembali lagi bersama kami, bersama gua. Kali ini setelah sekian lama nggak bepergian, akhirnya berkesempatan untuk pergi ke Sydney, flight malam nih. Sekarang di Melbourne, jam 6.10. Pesawat kami masih jam setengah 8 malam sih. Naik Virgin Australia. Jadi kita bakal check in dulu guys. Ikutin terus. Di Virgin di sini counternya banyak banget ya. Tapi ini ya self check in semua. Tuh. Dan ini kelihatannya busy banget karena emang ini Jumat ya. Oke, cepet aja. Ini nggak nyampe 2 menit udah keluar boarding pass. Karena kebetulan kami nggak beli bagasi ya. Jadi kita langsung masuk aja. Kita mau ke gate departure dulu. Jadi di sini sih terminal 3 sama 4 itu sebenarnya bisa dibilang nyambung. Jadi nanti kayak ketemu di satu food court gitu. Tapi nanti untuk ruang tunggunya itu yang terpisah. Jadi Virgin itu khusus, Virgin Australia khusus di terminal 3. Nah ini sebelum masuk melewati banyak artwork yang kece-kece tuh ya. Tuh. Fotonya gede-gede dan menyala. Bagus banget. Ini cukup rame ya kelihatannya ya tuh. Full. Lagi security checking ya. Dari jauh diam-diam. Oke, ini udah di ruang tunggu. Di luar juga udah gelap ya. Sekarang jam 6:30 malam. Ya di sini masih akhir-akhir musim winter jadi gelapnya cepat juga. Tuh, gelap di belakang. Sambil nunggu kita jajan dulu nih Daniel's Donut. Kenapa kita pilih Daniel's Donut? Karena dia certified halal ya. Jadi ini nggak cuma kelihatan yum, tapi halal yang pasti. Manis banget kayaknya, nggak? Krimnya rasa apa itu? Kayaknya krim biasa. Krim biasa. Oke, custard bukan ya? Bukan. Whipped cream, mantap. Giliran gue makan nih. Ini tadi bilangnya rasa Sylvester apa gitu. Ini ada gambar Sylvesternya. Isinya katanya white coklat. Kita cobain. Oke. Nggak manis banget, enak. Gue suka. Ini pesawat kita. Oh, apakah ini yang baru datang ya? Bisa jadi nih. Itu di depannya ada apa ya di liverynya? Coba gua zoom ah. VHYFV. Wah, ini kita lihat ya. Ada sesuatu di depannya tuh. Oke, ini udah jam 7 kurang. Tadi sih di announce agak sedikit delay karena pesawatnya emang telat nyampenya. Cuman kayaknya nggak bakal delay amat sih, paling 10 menitan gitu loh. Jadi nggak terlalu masalah. Mereka juga informatif selama mereka kayak ngasih update berapa lamanya sih. Oke lah. Nih. Kalau kalian lihat nih, jadi gua tuh VA887 sedang boarding. Tapi di bawahnya VA878 Sydney 1944, kayak cuma beda 14 menit. Ini udah kayak jadwal bis ya. Ke Sydney ini emang cukup sibuk dari Melbourne. Ini front boarding dapat garba rata, tapi yang rear boarding harus turun dulu tuh. Tidak adil. Tuh kalau dapat rear seating jalannya lumayan tuh kira bawa koper karena harus naik tangga lah. Ini padahal kita gak milih juga kursi 10 AB ini loh. Oke, udah di dalam pesawat dan nomor kursi 10A, 10B. Ini kita cek dulu beberapa seat features-nya ya. Oke, pertama ini dari bantal kepala dulu nih. Ada headrest-nya bisa ditekuk gitu, dan warna-warni kalau kalian lihat ini merah. Ini apa sih? Hijau apa abu-abu ini? Abu-abu, terus di belakang sana tuh biru. Jadi cukup colorful dan bisa di-adjust ya. Tuh, dinaik turunin. Lalu untuk di depan ini seperti biasa ya. Ini ada tray table tapi nggak bisa dilipat 2 kali. Ini bisa ditarik. Terus di sisi-sisinya nih ada coat hook. Ini udah bisa gantung sesuatu. Lalu ini
kayak ini apa, kompartemennya ada 2 nih ya. Di sini bisa buat naruh buku lah atau iPad, dan di sini modelnya jaring-jaring gini. Lalu yang mainnya ini ada safety instruction card, lalu ada menu, dan ada ini kantong buat muntah. Lalu di kepala ini ada lampu baca dan ada blower juga ya, satu-satu. Ini untuk menunya cukup beragam sih, dan dari fotonya cukup menarik ya. Ada sandwich, ada wrap, terus ada alkohol juga, ada snack-snack. Menarik. Ada juga ini entertainment ya. Entertainment yang bisa diakses pakai device sendiri, mau iPad, mau laptop, mau HP bisa. Tapi ini bukan wifi ya. Ya maksudnya wifi tapi hanya untuk entertainment yang punyanya Virgin aja. Nanti kita coba cek di tengah flight ya, kayak gimana isinya. Nah, memang untuk makanan-makanan di Virgin ini berbayar. Tapi kalau mau kopi hitam biasa atau water, air putih, itu free. Jadi lumayan. Oh, ada standar tea juga ya, teh biasa, cleaners coffee or water itu gratis. Free streaming of movies, TV shows and children's entertainment. High-speed internet is now also available on this aircraft and able... Nah, ini di sebelah baru ada yang mendarat nih, pesawat Virgin ya. Ya memang terminal 3 Virgin semua, jadi pesawat sekitar sini pasti Virgin semua. Oke, ini ternyata gue perlu clarify lagi. Ternyata internetnya itu bisa tapi berbayar guys. Jadi yang nggak berbayar itu free entertainment saja. Terus ini untuk yang bisnis dan platinum ya, free internet above the clouds on us gitu. Jadi internetnya ya untuk yang bisnis dan platinum aja ternyata. Tapi kita masih bisa menikmati free entertainment ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Ada film-film baru nih, ada Dune, Aquaman, Anyone But You, film-film barat pasti ya, Wonka. Terus apa lagi nih? Tuh ada yang short flights. Mereka juga ngasih rekomendasi kalau flightnya pendek tuh bisa nonton series ya, episode-episode. Terus dipisah dari genre movie-nya juga nih, Wonder Woman, action ya, komedi, drama, TV shows, ada music, ada buat kids. Terus ada Japanese audio, oke. Ada podcast juga, sama ada ebook. Terus ada experience juga, gitu. Oke, waktunya pushback. Ini lagi mau diperagain petunjuk keselamatan suaranya. Oke, buat naruh ini over your head. And while the bag won't inflate, oxygen will flow. So just breathe normally and remember to fit your mask first before helping others.
Alright, sekarang gue udah di udara dan ini gue mengawali dengan bermain Mobile Legends offline. Meskipun ini lawan komputer ya, jadi kegampangan, tapi lumayan seru kok, daripada bosen juga ya. Jadi gue mending nyoba juga main Mobile Legends offline kayak gini. Nah gak lama ini kru udah mulai keliling-keliling bagi-bagiin hot drink atau air putih ya. Gue sendiri ini pesen kopi dengan susu dan ini gratis ya dari Virgin. Rasanya juga cukup decent karena susunya ya pakai full cream milk juga dicampur gitu. Kopinya sih kopi bubuk instan gitu, tapi gue nggak tahu apakah kayak kapal api atau gimana. Cuman enak sih ini. Terus karena nggak dapat makan jadi gue bekel nih bawa nasi pakai ikan dan pakai kentang Mustafa. Jadi sangat Indonesia banget ya ini suasana gue di udara Australia. Nah ini gue langsung cek lavatory juga habis makan. Semua berfungsi dengan baik, tapi mungkin karena ini flight malam ya, jadi jujur agak kotor. Dan ini khas di sini ya, ada tempat buang suntikan nih, mungkin buat yang bawa insulin atau gimana. Tapi balik lagi, ini lavatorynya kotor. Gue nggak berani buka klosetnya karena nggak berani nampilin sih, lebih tepatnya karena kotor ya. Sisanya sih ya semua fitur-fitur di lavatory ada semua. Tadi coat hook juga ada, pegangan buat kaum difabel juga ada. Jadi lengkap, tapi agak kotor aja sih suasananya gitu. Wajar mungkin karena flight malam juga dan ramai juga flight Sydney ke Melbourne ya. Terus udah ada announcement mau mendarat lagi nih, karena tadi memang terbangnya itu agak telat, tapi kayaknya nih pilotnya ngebut banget nih. Jadi kayak baru sekitar sejam aja tiba-tiba udah announcement mau nyampe lagi. Jadi ya kurang lebih kayak gitu, flightnya cukup singkat ya, kayak Jakarta ke Surabaya lah. Satu hal di EFA-nya yang lupa gue tampilin adalah ada moving map-nya nih. Jadi moving map-nya ini diakses dari device sendiri dan ada highlight tempat-tempat wisata di Australia kayak Great Ocean Road, ada Blue Mountain, ada penjelasannya juga. Cukup seru sih ngelihat moving map kayak gini. Jadi kita tahu sekarang pesawat kita tuh udah nyampe mana, dan ini kelihatan banget udah sangat dekat dengan Sydney ya. Dan ini ada kayak legend-legendnya, ada info-info lain yang bisa diakses juga dari si moving map ini. Kurang lebih sih kayak gini tampilannya. Ini pesawat Boeing 737-800 ternyata ada mood lighting kayak gini ya. Jadi cukup adem juga nih jelang mendarat gitu. Dan di luar udah kelihatan juga tuh kota Sydney dari langit, dan ada bonus nih engine pesawatnya juga ke capture ya. Tapi karena udah malam juga, pemandangannya sih ya seperti itu aja ya, pemandangan city lights dari atas. Jadi ini ya bentar lagi landing. Oke, baru aja mendarat di Sydney Kingsford Airport. Jadi tadi pendaratannya mulus banget ya. Memang iya, flightnya juga kayaknya ngebut banget karena tadi memang berangkatnya agak telat. Jadi udah boarding tapi di dalam pesawatnya kayak lama banget. Tapi ini ngebut kayak sekarang jatuhnya cuman telat 10 menitan.
Padahal tadi berangkatnya ke telat, udah kayak nunggunya mungkin 20 menitan kali tadi, lama. Jadi dibawa ngebut sama si pilot. Bubaran pesawat, kita belakangan masih lelah di perjalanan, duduk dulu. Oke, sudah mendarat, sudah keluar dari pesawat dan dapat garbarata lagi. Karena kalau kursi belakang naik tangga lagi. Beruntung juga milih kursi depan. Beginilah suasana airport Sydney untuk domestic flight ya. Tadi gate berapa ya tadi? Gate 34 ya? Oh, 39. Tadi keluar gate 39. Lumayan banyak gate-nya ya. Tapi gini kayaknya, oh nggak ada yang campur-campur, jadi nggak cuman Virgin doang, tapi Jetstar juga ada di sini. Kalau tadi di Melbourne itu Terminal 3 itu dedicated untuk Virgin aja. Dan kalau di Sydney ini domestiknya campur. Kayaknya yang terpisah Qantas doang deh. Di Sydney, di Melbourne pun Qantas juga terpisah di Terminal 1. Tadi flightnya menurut gue sih menyenangkan ya. Kayak krunya ramah-ramah. Meskipun emang waktu tadi gue ke toilet itu di belakang krunya tuh kayak bingung gitu, kayak banyak koordinasi. Mungkin mereka karena kebanyakan masih muda ya. Terus si pursernya itu kayak ngasih tahu lo harus A, lo harus B gitu. Ya itu pemandangan yang menarik sih, sampai tadi beberapa passenger di kursi belakang tuh kayak sampai nengok ke belakang gitu, karena mereka koordinasinya dengan nada yang cukup kedengeran gitu, jadi menarik perhatian. Tapi that's okay lah. Maksudnya mereka ketika facing passengers itu tetap ramah, tetap chill. Oke sih naik Virgin ya. Dapat hot drink gratis juga, lumayan banget. Emang kalau dibanding Qantas tuh full service ya. Jadi makanan pun dapat. Tapi biasanya untuk domestik paling snack-snackan doang. Minuman juga dapat. Kalau Virgin ini agak di tengah-tengah ya. Nggak low cost kayak Jetstar, tapi nggak full service kayak Qantas, karena makanannya nggak dapat. Sebenarnya ada satu lagi Rex, itu bisa dibilang full service, tapi mereka baru aja beberapa hari lalu tuh mengumumkan kalau mereka itu terancam bangkrut, jadi mereka stop operasi di Australia untuk kota-kota besar. Jadi mereka sekarang fokusnya ke kota-kota kecil doang. Sayang banget, gue belum nyobain naik Rex karena katanya bagus. Nah, karena gue nggak ada bagasi, jadi sekarang kita meluncur ke rumah saudara naik kereta. Jadi kereta di Sydney pun menurut gue lebih bagus daripada di Melbourne ya, karena keretanya tingkat dan lebih reliable ya. So far beberapa kali ke Sydney ini kayaknya ke-7 kalinya gue ke Sydney deh, itu nggak pernah ada gangguan yang berarti. Ya mungkin pernah ya kalau emang penghuni tetap Sydney, tapi sebagai pengunjung gue belum pernah merasakan. Nggak kayak di Melbourne yang disruptionnya tuh berkali-kali, banyak banget. Nah ini nggak jauh dari domestic arrival, kita langsung menuju ke stasiun keretanya nih. Tuh. Nah di Sydney ini kayak di Singapura sih, jadi public transport tuh bisa bayar pakai debit card ya. Kalau ada yang contactless, yang Visa atau Mastercard, itu udah bisa. Sedangkan di Melbourne tuh belum bisa guys. Jadi Melbourne tuh harus pakai kartu public transport sendiri, namanya Myki. Kalau di Sydney ini ada juga sih kartu public transport namanya Opal, tapi ya jadinya nggak butuh-butuh amat karena bisa pakai debit card juga. Kalau di sini yang banyak dipakai orang Commonwealth Bank, atau kalian misalkan pakai Bank BCA, Mandiri, ada Visa, PWV bisa dipakai. Nah nih bini gua tuh masuk. Dadah. Nah ini suasana stasiun kereta domestic airport tuh.
Ya udah malam sih, sepi. Tapi di sini enaknya ya ada stasiun kereta. Kalau Melbourne gimana? Mari kita masuk, guys. Para. Jadi ini stasiunnya di airport, nggak cuma domestik, internasional terminal juga ada stasiunnya sendiri tuh. Kelihatan nggak di luar, international terminal. Ini ke tempat saudara kami, tapi melewati Beverly Hills dulu nih. Kita menuju US dulu kali ya. Beverly Hills kotak juga. Ini habis laut Beverly Hills, lewat Haji Nawi ternyata. Baru nggak gua naik MRT Jakarta ini. Haji Nawi. Ternyata Nawi. Oke deh, itu aja untuk vlog singkat malam ini, trip report ya. Jadi ini masih di kereta, tapi seperti udah nggak ada highlight apa-apa lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye bye.